Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast budaya bersama saya Meginar Sagita Putri. Kali ini podcast budaya akan membahas tari-tarian khas yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Nangro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh merupakan provinsi yang memiliki otonomi khusus dan menyandang status daerah istimewa. Karena Aceh menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan statistik tahun 2020, Aceh memiliki jumlah penduduk sekitar 5.274.871 jiwa. Aceh sendiri memiliki kebudayaan yang khas, terutama dalam seni tari. Aceh memiliki kesenian tari yang sudah mendunia, yaitu tari saman. Namun selain saman, Aceh memiliki beberapa tarian khas atau tari tradisional lainnya. Nah, tari-tarian tersebut ada tari sedati. Nah, tari sedati ini merupakan salah satu tari tradisional Aceh yang memiliki keunikan, yaitu dibawakan tanpa iringan alat musik apapun. Nah, sebagai pengiring ada lantunan syair dari Ana Syahi. Tari sedati berasal dari bahasa Arab, yaitu syahadat yang berarti bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah dalam Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa tari sedati berasal dari kata serasi yang berarti harmonis atau kompak. Berdasarkan sejarahnya, tari ini mengisahkan berbagai macam masalah yang terjadi agar rakyat Aceh tahu cara menyelesaikannya bersama-sama. Awalnya tari sedati dikenal sebagai tari pesisir yang disebut ratoh atau ratuih, yang artinya menceritakan untuk mengawali permainan atau diperagakan untuk bersukaria saat musim panen atau bulan purnama tiba. Saat pentas, penari sedati memakai baju warna putih dipadu dengan celana panjang. Sedangkan aksesorisnya sendiri terdiri dari kain songket di pinggang hingga paha. Nah, penari juga dilengkapi rencong di bagian pinggang dan tengkulok atau ikat kepala berwarna merah yang menjadi ciri khas dari tarian ini. Lalu ada tari Tarek Pukat. Tarian ini terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau menarik jala yang dilakukan masyarakat di daerah Aceh, khususnya di pesisir. Tari tradisional Aceh ini menggambarkan tentang aktivitas nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Nah, umumnya tari Tarek Pukat ditampilkan dalam berbagai acara, seperti upacara penyambutan, acara adat, atau acara budaya. Nah, dalam pertunjukannya, penari menggunakan busana tradisional serta dihias dengan hiasan dan tata rias yang membuatnya terlihat cantik. Tari ini diiringi oleh kelompok pengiring. Nah, penari menarikan gerakannya dengan khas dan menggunakan tali sebagai atributnya. Kostum yang digunakan oleh para penari ini biasanya merupakan busana tradisional. Para penari biasanya menggunakan pakaian seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan kerudung pada bagian kepala. Selain itu, penari juga menggunakan kain songket dan sabuk pada bagian pinggang, serta hiasan kerudung sebagai pemanisnya. Lalu ada tari Likot Pulo. Tari Likot Pulo diciptakan sekitar tahun 1849 oleh seorang pedagang sekaligus ulama asal Arab bernama Syekh Ahmad Badron. Nah, secara bahasa, tari ini berasal dari dua kata, yaitu likok yang berarti gerakan tari dan pulo yang berarti pulau. Pulau yang dimaksud adalah sebuah pulau kecil yang terdapat di ujung pelosok utara Pulau Sumatera yang kerap disebut sebagai Pulau Beras atau Breh. Secara historis, tari ini biasanya digelar sesudah menanam padi atau masa menjelang panen tiba. Tari ini juga disertai dengan pemukulan rampai.
atau alat musik untuk mengatur gerakan tari. Nah, para penari juga dilengkapi dengan properti berupa bambu atau disebut bohlikok. Lalu ada tari lawet. Nah, tari lawet berasal dari kata selawat yang berarti sanjungan yang ditujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nah, syair-syair dalam mengiringi tarian ini memang banyak berselawat atas Nabi. Fungsi utama tarian ini adalah sebagai media dakwah untuk memberikan pengetahuan mengenai agama Islam. Tari lawet diiringi dengan suara-suara yang berasal dari badan penari itu sendiri, seperti tepukan dada, norma dan sopan santun jari, tepukan tangan, hentakan kaki, dan vokal syaih atau yang menyanyikan syair. Nah, syair-syair dalam tarian ini mengandung pesan-pesan tersendiri mengenai keimanan, pembangunan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Lalu terakhir ada tari ratoh due. Nah, tari ini merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Kata ratoh sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ratep yang artinya kegiatan berdoa atau berzikir. Nah, tari tradisional Aceh ini menggambarkan semangat dan kebersamaan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, harmoni antara syair dan tepukan irama dari para penari mengungkapkan kekompakan dari masyarakat Aceh dalam kegiatan sehari-hari. Tari ratok due tidak menggunakan properti tari apapun. Kostum yang digunakan adalah baju khas dari Aceh yang sudah dimodifikasi, yaitu kain polos yang dipadukan dengan kain songket Aceh, serta hiasan kepala dan ikat pinggang. Baik, sekian pembahasan podcast budaya hari ini mengenai tarian khas dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan via kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam budaya.